Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, bagaimana, masih semangat ya? Ya, semangat, alhamdulillah ya. Sekarang kita lanjutkan kajian kitab Jurumiyah kita, dan pada video kali ini kita menginjak kepada pelajaran yang kedua, masih bab 1. Karena ini masih membahas tentang kalam, cuma yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini adalah jenis-jenis kata bahasa Arab yang nantinya dijadikan sebagai bahan untuk menyusun kalam. Kita mulai. Adik-adik sekalian, sebagaimana telah Akang uraikan pada pelajaran sebelumnya bahwa kalam itu adalah susunan lapad ya. Susunan lapad yang memberikan faidah yang bisa dipahami. Dan kalam ini identik dengan kalimat di dalam bahasa Indonesia. Jadi sekarang kita adakan lagi perbandingan bahasa antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau kalam itu sebuah kalimat, maka bagaimana sebuah kalimat itu terbentuk ya di dalam bahasa kita. Misalnya ada sebuah kalimat yang berbunyi seperti ini. Nah, saya pergi ke pasar. Balanya naon we namanya ke pasar mah. Balanya tahu, balanya tempe, atau balanya peda dan sebagainya. Nah, peluk susun dari kata-kata ini dinamakan dengan kalimat karena telah membentuk satu pemahaman. Maka satuan-satuannya, saya pergi ke dan ke pasar, ini dinamakan dengan kata. Pergi juga kata, ke juga kata, pasar juga kata. Nah, kalau kata berarti ada namanya atau jenis katanya. Maka jenis katanya seperti ini. Ya, saya itu kata ganti nama, pergi juga kata kerja, ke kata depan, pasar kata keterangan. Sekarang di dalam bahasa Arab, nah gitu ya, kalau sudah paham di dalam bahasa Indonesia, insya Allah bahasa Arabnya juga tidak terlalu susah ya. Nah, saya pergi ke pasar, kalau kalamnya seperti ini. Zahabtu ila suk, saya pergi ke pasar. Kalau di dalam bahasa Indonesia satuan-satuannya itu dinamakan kata, maka kalau di dalam bahasa Arab satuan-satuannya ini dinamakan, nah ini kalimah, ini juga kalimah, ini juga kalimah, ini juga kalimah ya. Kade bukan kalimatnya, bisa salah kalimah gitu, macana teh kalimah. Ya, kemudian kalau kata ini memiliki jenis kata atau memiliki nama, dilihat dari jenisnya, maka demikian juga kalimah. Nah, maka ini jenisnya seperti ini. Jadi zahaba itu namanya kalimah fi'il, tu itu kalimah isim, ila kalimah haraf, as-suk adalah kalimah isim. Jadi kalam itu tersusun dari beberapa kalimah. Ya, seperti itu ya. Loh, Kang, kan kata Jurumiyah kalam itu disusun dari lafad, bukan dari kalimah. Gitu meureun pertanyaan teh. Nah, jadi apa bedanya kalimah dengan lafad? Nah, kalimah dengan lafad bedanya adalah begini. Lafad adalah kalimah yang diucapkan. Jadi ucapan kalau lafad itu. Nah, kalau kalimah-kalimah ini satuan-satuannya yang belum diucapkan, jadi kalau sudah diucapkan namanya lafad. Bisa dipahami?
Jadi lapad jeung kalimat teh eta keneh kan, ari lapad mah ucapanana gitu. Jadi lafal mah, lafad itu ucapan dari kalimah ya. Nah inilah perbandingannya ya, seperti ini. Nah jadi kalam di dalam bahasa Arab sama dengan kalimat di dalam bahasa Indonesia, dan kata di dalam bahasa Indonesia itu sama dengan kalimah di dalam bahasa Arab. Nah gitu, jadi kata teh kalimah, kalimah teh kata gitu. Nah sekarang kalimah-kalimah yang dijadikan bahan untuk menyusun kalam di dalam bahasa Arab itu ada berapa jenisnya atau apa saja jenisnya? Maka kita lanjutkan saja kepada pelajaran jurumiyah berikutnya. Nah, dalam jurumiyah dikatakan wa aqsamuhu, urang logatan kusuna deui nya, wa aqsamuhu jeung ari pirang-pirang bagian kalam ka dieu nya. Salah satun eta ayat 3, ismun tegesna hiji kalimah isim, wa fi'lun jeung tegesna kalimah fi'il 2, wa harfun jeung katilu tegesna harap, jaa anu datang ieu harap limaknan pikeun makna, pikeun sebuah makna. Nah jadi bagian-bagian maksudnya itu apa? Nah seperti ini bagian-bagian. Dhahab tu ila suq. Nah ini bagian-bagian kalam. Jadi bagian kalam itu apa? Kalimah-kalimah yang dibentuk untuk menyusun kalam, itu bagian-bagian kali kalam. Jadi juz ya, juz dari kalam. Jadi jenis kata di dalam bahasa Arab itu cuma ada 3 ya, yaitu 1 isim, 2 fi'il, 3 harap. Jadi kalau kita membaca kitab umpamanya 1000 halaman, tetap tidak akan keluar jenis katanya dari yang 3 ini, isim, fi'il, dan harap. Atau apabila ada seseorang pidato menggunakan bahasa Arab selama 24 jam, sudah nepi ka ngagoler bakat kulila gitu, ya tetap tidak akan keluar jenis kata yang diucapkannya itu dari yang 3 ini. Nah berbeda dengan bahasa Indonesia, jenis katanya itu banyak ya. Kalau tidak salah ada 8 menurut satu madhab, menurut satu kaul. Ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata ganti, kata bilangan, kata sambung, kata depan. Nah ini kan banyak kalau bahasa Indonesia. Jadi kalau perbandingannya tidak sama, maka jangan disama persiskan antara jenis kata bahasa Arab dengan jenis kata bahasa Indonesia. Sebab Akang sering mendengar, atau mungkin kalian juga sering mendengar persamaan-persamaan jenis kata ya, atau mempersamakan jenis kata bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kan suka kita mendengar orang mengatakan begini, Ustadz mungkin ya, apa itu isim? Isim itu kata benda. Apa itu fi'il? Fi'il itu kata kerja. Nah ini bisa keliru ya, bisa salah kalau begitu. Kenapa? Bagaimana mungkin jumlah atau jenis kata yang cuma 3 di dalam bahasa Arab dipukul sama ratakan dengan jenis kata dalam bahasa Indonesia yang jumlahnya ada 8? Kan tidak mungkin sama. Jadi isim belum tentu seluruhnya kata benda ya, betul? Jadi isim itu belum tentu kata benda. Kalau kata benda itu isim pasti ya, sebab yang banyak pasti bisa masuk kepada yang sedikit, tapi yang sedikit tidak bisa ditebar kepada yang banyak ini, tidak mungkin. Nah termasuk fi'il, fi'il juga tidak selamanya kata kerja di dalam bahasa kita. Nah jadi seperti itu ya, mohon direnungkan ya. Nah jadi yang dimaksud dengan wa aqsamuhu, nah ini aqsam itu yang dimaksud adalah apa? Kalimah sebagai bagian dari bagian-bagian dari kalam. Nah kalau di dalam bahasa Inggris itu lebih tepat ya terjemahnya. Jadi istilah jenis kata di dalam bahasa Inggris itu diistilahkan dengan the 8th part of speech. Karti tentunya diajar atau jang saeutik mah bahasa Araringisnya. Bahasa Inggris mah kan the 8th part of speech, 8 bagian dari pembicaraan tuh. Lamun di dia mah 3 bagian dari pembicaraan, kan kalam teh pembicaraan gitu. Heupelah bisi jauh teuing bahasa Araringis mah kahartinya.
Kita lanjutkan sekarang kepada definisi masing-masing isim, fi'il, dan haraf atau ta'rifnya itu seperti apa. Nah ini kalimah kan ada 3 ya, kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah haraf. Nah masing-masing tentu berbeda ta'rifnya atau definisinya ya. Isim itu apa? Isim itu adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam tuktaron bizamanin wad'an. Kalimatun eta kalimah atau kata dalat anu nuduhkeun ieu kalimah ala maknan kana hiji makna. Kade ulah diterjemahkan ala maknan teh ulah diterjemahkan kana hiji hartinya ulah waka sabab maknan jeung harti itu nanti bisa berbeda. Fi nafsiha dina dirina itu kalimah walam tuktaron jeung teu dibarengan itu kalimah bizamanin ku zaman wad'an dina wad'na. Jadi geus ti kudratna ti dituna dina asal kejadianana gitu. Jadi kalimah isim itu adalah kata yang menunjukkan kepada sebuah makna pada dirinya yang tidak disertai dengan zaman atau waktu secara wadha'nya. Nah misalnya begini, ada kata baitun, ada kata kitabun, ada kata maun. Ini masing-masing memiliki makna. Jadi makna itu apa? Makna itu sesuatu yang bisa diuraikan atau uraian. Jadi baitun itu meureunnan maknana teh makanun naskunu fih, satu tempat di mana kita tinggal. Nah diterjemahkan menjadi rumah. Nah, jadi ari rumah mah tarjamah dina bahasa urang, ari makna nama tadi satu tempat di mana kita tinggal. Jadi sare didinya gitu, dahar didinya urang teh gitu. Terus termasuk modal jeung nginum oge di mana didinya gitu. Eta imah gitunya lamun teu boga WC di luar mah di imah kan. Baitun. Jadi begitu juga dengan kitabun. Apa makna dari kitab? Kitabun itu lembaran-lembaran kertas yang berisi tulisan-tulisan diterjemahkan dengan apa? Buku dalam bahasa kita. Nah termasuk air. Air itu sesuatu yang atau benda yang dijadikan untuk kita minum sehari-hari. Nah itulah air. Nah itu makna ya. Ini terjemah, ini terjemah, ini terjemah. Kalau makna itu uraiannya. Nah terjemah atau makna rumah ya, buku dan air itu diambil dari kata ini sendiri. Jadi dari mana kita ambil terjemah rumah? Ya dari kata bait itu sendiri. Dari mana kita ambil terjemah buku? Ya dari kata kitabun itu sendiri. Dari mana kita ambil terjemah maun? Ya dari kata dari mana kita ambil terjemah air? Ya dari kata maun itu sendiri. Nah nanti kita akan bisa membedakan setelah kita membahas harap. Nah begitulah ya. Begitulah kalimah isim. Nah sekarang kepada kalimah fi'il. Fi'il itu apa? Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Nah ini bedanya. Waktu rinat bi ahadil azminati. Kalimatun eta kalimah atau kata dalat anu nuduhkeun itu kalimah ala maknan kana hiji makna, kana hiji pemahaman, kana hiji uraian fi nafsiha dina dirina. Waktu rinat jeung dibarengan itu kalimah bi ahadil azminati ku salah sahiji zaman as-salasati anu tilu. Jadi kalimah fi'il itu adalah kata yang menunjukkan kepada sebuah makna pada dirinya yang disertai oleh salah satu zaman yang 3. Jadi bedanya ini ya dengan fi'il, dengan isim. Kita kasih contoh dulu. Syariba, yadhabu dan yanamu. Nah, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Syariba dengan telah minum, yadhabu dengan sedang atau akan pergi. Yanamu kita terjemahkan dengan sedang atau akan tidur. Nah, syariba kalau diuraikan itu adalah proses memasukkan air ke dalam perut melalui apa? Melalui mulut. Nah, itulah terjemahnya minum. Nah, iya kada ima terjemahnya. Yadhabu adalah bertolak dari satu tempat ke tempat lain. Itu artinya pergi ya. Yanamu maknanya apa? Merebahkan diri ya di dalam kasur, tikar atau samak atau di naon wae
yang kita ambil terjemahnya menjadi tidur. Nah, jadi bedanya dengan ini tadi dengan kalimat isim, kalau isim itu kan tidak disertai dengan zaman. Kalau fi'il disertai oleh salah satu zaman yang 3. Nah, kenapa? Karena kalimat fi'il itu menunjukkan kepada satu peristiwa, baik pekerjaan ataupun yang lainnya, pokoknya peristiwa saja ya. Jadi kalau peristiwa pasti ada kaitannya dengan waktu, kapan ya terjadinya. Berbeda dengan baitun. Kalau baitun rumah tidak ada kaitannya dengan waktu. Begitu juga kitabun atau maun. Jadi tidak akan dibahasakan telah rumah ya, akan rumah, sedang buku, telah buku, tidak ada kaitannya. Berbeda dengan syariba, minum, kapan minum? Tadi, sekarang, atau nanti kan, termasuk pergi dan sebagainya. Jadi itu bedanya. Bedanya kalimat isim dengan fi'il di satu sisi sama menunjukkan kepada makna pada dirinya, tapi bedanya hanya dalam disertai atau tidak disertai dengan waktu. Nah, sekarang harap. Harap itu adalah kalimatun dalat alamanan fi ghairiha. Nah, kalau tadi fi nafsiha, sekarang fi ghairiha. Yaitu kalimatun eta kalimah dalat anuluhkeun ieu kalimah ala maknan kana hiji ureyan bi ghairiha dina salianti dirina. Nah, jadi kata yang menunjukkan kepada sebuah makna yang bukan pada dirinya. Gimana maksudnya? Ya kita kasih contoh dulu. Jadi penafsiran dari dalat alamanan bi ghairiha ini ada 2 versi. Yang pertama seperti ini, misalnya ala. Nah, kata ala ini harap ya. Kita kasih contoh misalnya dalam sebuah kalam, jalastu alal kursiyyi. Aku duduk di atas kursi. Nah, di sini ada kata-kata di atas. Nah, di atas sepintas kita ambil kata-kata terjemah ini dari kata ala, padahal bukan. Allah ini tidak memiliki makna apa-apa, tidak punya arti, tidak punya makna. Jadi Allah ini hanya simbol saja yang menampung kata isti'la. Tuh gitu. Jadi harapan tak aya arti naonnya, tidak ada arti apa-apa. Jadi arti di atas itu diambil dari kata isti'la. Diasupkan ke dieu tah, dimasukkan ke sini ya. Dimasukkan kepada kata Allah. Jadi asalnya begini, jalastu isti'la al kursiyyi. Jadi saya duduk di atas kursi. Jadi kata di atas itu diambil dari kata isti'la. Jadi kalau begitu ala ini atau harap ini ya, ala di sini itu maknanya adalah makna pengganti dari kata yang lain atau istilahnya makna substitusi. Makna pengganti. Jadi ibarat wadah sampah gitu ari harap mah. Jadi ada makna atau menunjukkan kepada makna, hanya saja maknanya fi ghairiha dari kata yang lain. Itulah harap. Nah, itu pemahaman pertama yang dimaksud dari kata ala maknan fi ghairiha. Atau menurut yang lain begini. Harap tidak memiliki makna apa-apa itu karena harap itu baru akan dipahami setelah dirangkai dengan kata yang lain ya. Jadi tergantung diterjemahkannya itu nanti tergantung peluk susun kata-katanya. Misalnya sholaitu fil masjid, di sini ada kata fi dengan dakhalat imra'atun naro fi hiratin, di sini ada kata fi juga ya. Itu nanti artinya bisa beda-beda ya. Tergantung peluk susun kata-katanya. Kalau di sini sholaitu fil masjidi, saya sholat di masjid, maka masjid ini menunjukkan kepada makna dzarfiyah atau tempat. Jadi saya sholat di masjid. Nah, kata fi ini baru ada terjemah, baru ada arti yang jelas, yaitu menunjukkan kepada tempat setelah dirangkai dengan kata sholaitu sebelumnya dan al masjidi setelahnya. Nah, jadi kaharti ayeuna mah sholaitu fil masjid itu berarti fi teh dihartikeun di atau di dalam. Tapi bagaimana dengan kata fi yang ada pada seperti
kata-kata seperti ini. Dakhalat imra'atun an-naro fi hirratin robatotha. Nah ini kata Nabi SAW. Coba kita terjemahkan. Dakhalat geus asup saha imro'atun hiji awewe an-naro kana naraka fi hirratin dina ucing. Namun diartikan seperti kieu. Robatot anu ngiket itu aweha kana itu ucing, kan mau cocok. Berarti di sini fi-nya tidak sama dengan fi dalam kata fil masjidi. Nah, jadi di sini mah yang tepat artinya adalah telah masuk seorang perempuan ke dalam neraka disebabkan karena kucing yang diikatnya. Nah, begitu. Jadi kalau di sini itu fi bermakna sababiyah, sebab kucing. Kalau di sini maknanya menunjukkan kepada dzarfiyah atau tempat. Jadi kan beda ya. Fi di sini dengan fi di sini tuh. Jadi itulah bahwa harap itu tidak menunjukkan kepada makna di dalam dirinya. Jadi tah kusabab itu hati-hati ya, kan sok ngurus manuk juga Pak Adi kade bisa teu kaparaban Pak Adi bah. Manuk napaeh gitu. Kayak bisi asup karena kategori hadis ieu. Makanya harap itu tidak akan jelas apa arti apa maknanya kecuali setelah dirangkai dengan kata-kata yang lain. Berbeda dengan ini tadi ya. Berbeda dengan yang ini. Ini walaupun tidak dirangkai dengan kata-kata yang lain sudah menunjukkan kepada makna dalam dirinya. Ya kan? Sehingga bisa langsung diterjemahkan. Makanya yang paling sulit mah harap gitu. Kayak teh harap itu wah fi itu berapa artinya kan? Kalau ila berapa artinya? Ala berapa artinya gitu. Nah, nanti kita bahas khusus tentang mana-mana harap ya. Sudah sampai di sini paham? Itulah ya definisi atau ta'rif kalimah di dalam bahasa Arab, isim fi'il dan harap sebagai jenis kata yang dijadikan bahan untuk menyusun sebuah kalam. Sekarang kita lanjutkan karena harap ini belum selesai. Nah, dari jenis kata yang tiga, isim fi'il harap, cuma harap yang ada embel-embelnya ya. Harfun ja'a limaknan, harap yang datang dengan membawa sebuah makna. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak semua harap itu masuk kategori jenis kata di dalam bahasa Arab. Karena harap itu ada dua ya. Pertama huruful mabani atau harap-harap mabani. Dan yang kedua huruf-huruf ma'ani. Nah ini bedanya ya. Sekarang apa itu huruful mabani? Huruful mabani adalah abjad atau alfabet atau huruf-huruf hijaiyah yang digunakan untuk menyusun sebuah kalimah atau menyusun sebuah kata di dalam bahasa Arab. Nah huruful mabani itu ya kita sudah tahu ya. Huruf ini huruf hijaiyah ya. Alif, ba, ta, sa, ja, ha, kha hingga ya. Nah, yang ini ya. Yang ini itu tidak termasuk kategori harap sebagai jenis kata di dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena ini tidak ja'ali makna. Ini tidak mengandung makna apa-apa. Ini hanya sebagai lambang bunyi saja. Apa artinya alif? Tidak ada. Apa artinya ba? Tidak ada. Jadi seluruh huruf-huruf yang berjejer di sini ini hanya sebatas alfabet, sebatas huruf yang dijadikan lambang bunyi saja gitu. Nah, jadi tidak termasuk kategori kalimah atau jenis kata di dalam bahasa Arab. Nah, yang masuk kepada harap sebagai jenis kata di dalam bahasa Arab yang dijadikan untuk menyusun kalam, yang dimaksud adalah huruful ma'ani, yaitu huruf-huruf yang sudah mengandung makna yang digunakan untuk membentuk sebuah kalam. Nah, jadi ini yang dimaksud. Misalnya gini. Nah, ini. Di sini ada huruf ba, ada huruf kaf, ada huruf fi, ada huruf ala ya. Nah, harap-harap ini ya yang dimaksud dengan jenis kata di dalam bahasa Arab yang ja'alima nan. Ini huruf B di sini juga ada, tapi beda ya.
Kalau di sini tidak mengandung arti, tidak mengandung makna, kalau di sini sudah mengandung makna. Demikian juga kaf. Di sini juga ada kan huruf kaf, tapi kaf di sini berbeda dengan kaf yang ada di sini. Nah, itu huruf ma'ani yang dibentuk dari satu huruf, ya. Ini satu huruf ba, ini satu huruf kaf. Ada juga huruful ma'ani yang masuk kepada kategori harap yang disusun dari dua huruf seperti fi. Nah, ini dibentuk dari kata fi di sini, mana fi? Nah, dari fi di sini dan dengan ya, jadilah dia fi. Ini ada maknanya, ya. Ini sudah ada makna. Demikian juga dengan ala, ya. Dibentuk dari huruf-huruf mabani juga. Cuma sekali lagi harap yang sudah masuk kategori ja'ali ma'nan atau disebut dengan huruful ma'ani, biarpun hurufnya cuma satu, tetap itu sudah memiliki makna sehingga masuk kepada kategori jenis kata atau kalimah di dalam bahasa Arab. Yaitu bedanya. Bismillah, kan ini ada huruf ba. Ada artinya, ada maknanya, ada. Dengan menyebut nama Allah, in the name of Allah, kan gitu. Kemudian kaf, watakunul jibalukan ihnil. Nah, ini kan kaf. Nah, kaf ini ada artinya, ada maknanya, walaupun satu huruf. Kemudian ada fi qulubihim marad. Nah, seperti itu. Ala, misalnya khalaqallahu Adama ala suratihi tuluhu sittuna dzira'an. Umpamanya kata Nabi, ya, seperti itu. Bahwa Allah telah menciptakan Nabi Adam itu dalam bentuknya, dalam rupanya. Rupa Nabi Adam itu tuluhu sittuna dzira'an. Panjangnya itu atau tingginya itu 60 hasta tuh. Jadi Nabi Adam mah 60 hasta jangkung nate meureun sabaraha meter, 30 meter. Matak Nabi Adam lamun poli teh teu kudu ngajeloknya. Udah jangkung atuh meureun sametuur ge moal. Eta netna teh sametuur ge moal. Nah, ini ya, huruf-huruf ini disebut huruful ma'ani yang menjadi kategori dari jenis kata di dalam bahasa Arab. Berbeda dengan huruf-huruf yang di sini yang dinamakan dengan huruful mabani atau alfabet. Bisa dipahami? Jadi apa maksudnya dari ja'ali ma'nan? Yaitu huruf yang memiliki makna yang disebut dengan huruful ma'ani yang ini, ya. Ya, akhirnya begitu yang bisa Kang sampaikan. Kalau yang belum paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau Akang bisa jawab, ya akan jawab. Kalau tidak, ya wallahu alam bisawab. Kita simpulkan saja. Jadi kesimpulannya, jenis kata di dalam bahasa Arab ada 3, yaitu isim, fi'il, dan harap. Isim adalah kalimah yang menunjukkan kepada sebuah makna di dalam dirinya, tapi tidak disertai oleh zaman atau waktu, ya. Fi'il adalah kalimah yang menunjukkan kepada sebuah makna juga di dalam dirinya, tapi ini disertai oleh salah satu zaman yang 3, itu fi'il. Dan kemudian harap adalah kalimah atau kata yang menunjukkan kepada sebuah makna tapi bukan di dalam dirinya, atau perlu pemahaman yang lainnya, tergantung peluk susun kata-katanya. Nah, ini kedua, ya, ini bukan satu atau ini T2-nya. Kedua, harap ada 2, ya, harap mabani dan harap ma'ani. Harap yang menjadi jenis kata bahasa Arab yang dimaksud adalah huruful ma'ani. Barangkali itu saja, mudah-mudahan paham, ya, yang bisa Akang sampaikan. Kalau ada kekeliruan mohon maaf, ya, kalau ada kekeliruan, kekhilafan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Nu sampurna mangan ukur rokok itu, ya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.